Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita pada pagi hari ini untuk salat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror, berdirinya kami di sini tidak lain yaitu untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Jangan tertipu dengan amalmu. Diriwayatkan dari Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6689 dan Muslim nomor 1907. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa niat merupakan timbangan penentu kesahihan amal. Apabila niatnya baik, maka amal menjadi baik. Apabila niatnya jelek, amalnya pun menjadi jelek. Marilah wahai saudaraku, jangan kita tertipu dengan amal kita. Mari introspeksi diri. Takutlah dengan berbagai hal yang akan merusak amal kita dan menjadikannya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal ingin didengar, maka Allah akan memperdengarkannya, dan barang siapa yang beramal ingin dilihat, maka Allah pun akan memperlihatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, janganlah seseorang bangga diri dengan amalnya, seberapapun yang sudah kau amalkan dari amal-amal kebaikan. Jangan pernah kau takjub dengan amalanmu sendiri. Amalanmu amatlah sedikit dibandingkan hak Allah atas dirimu. Jangan tertipu dengan amal kita. Merasa sudah puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, namun masih ada maksiat yang kita jalani di dalamnya. Betapa banyak dari kita yang mudah terjerumus kepada dosa lisan pada saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta sewaktu berpuasa, maka Allah tidak menerima puasanya meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat kedua. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak, Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.